Jadi kalau yang lalu katakanlah kami nyaris jadi pimpinan, maka tidaklah mustahil kalau kami memasang target kami ingin menjadi nomor 1 di dalam pertandingan di Oku ini. Nah, saat ini kan seperti kita tahu, Hanura ini entah nih kalau bahasanya ditinggalkan atau meninggalkan atau bagaimana oleh 3 kadernya yang saat ini duduk, ya enggak? Nah ini gimana nih? Pengaruh nggak nanti ke depan? Ya, jadi bagus sekali. Justru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih bagi Anda yang telah mantengin channel ini, dan bagi Anda yang baru bergabung, monggo di support channel ini dengan cara di klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa tinggalkan saja like, comment, ataupun share apabila video yang kami upload dirasa bermanfaat. Oke, tak perlu panjang lebar, kembali lagi kita di Lulusah. Selamat siang Kando. selamat siang. Apa kabar? Salam sejahtera. Sama-sama. Baik. Yo. Baik ya. Selalu sehat yang penting kan. Selalu sehat. Sehat, yo. Gimana Kando? Kesibukan sehari-hari nih selain berpartai, apa saja yang dilakukannya? Namanya orang ya. Ya, berpartai kan adalah wadah untuk kita menyalurkan aspirasi. Kalau tetap harus fokus cari nafkah. Ya. Kalau cari nafkah memang sudah jadi kewajiban lah. Memang kita cari duit, cari rezeki pasti di luar itu. Jadi emang sibuk kurang lebih hampir setahun ini, terbang ke Kalimantan, ke Sumbawa, Bandung untuk merintis pekerjaan yang nantinya menjadi andalan buat ketika sudah aktif terjun di sebagai anggota dewan nantinya gitu ya. Itu bisa fokus untuk mengabdi itu. Bisnis ya? Bisa kawan-kawan bisnis lah ya. Bisnismen. Batu bara, minyak, Perkebunan, kuburan sawit, karet. luar biasa. Semua dimakan. Ya sesuai dengan kompetensi yang memang yang kita miliki sebelumnya kan. Memang sebenarnya sih saya lebih pada profesi sebagai seorang profesional bisnis. Tapi bahwa bisnis itu kan secara ekonomi itu tidak bisa lepas secara politis. Jadi ibarat mata uang itu bisnis dan atau ekonomi dan politik itu saling mendukung. Ya, kemauan bisnis tanpa didukung oleh keputusan politik juga akan pincang. Ya. Makanya dimanapun di dunia internasional ataupun dalam negeri, seluruhnya adalah keputusan politis. Tidak ada satu aktivitas pun atau kebijakan tanpa adanya dukungan kemauan politik. Maka sebenarnya sih politik dan ekonomi itu saling berdampingan. Ibarat sisi mata uang. Nah, itu ya kira-kira. Oke Kak. Yo. Kita bicara mengenai ini kan bentar lagi tahun politik ya. 2024. Partai juga sudah memasang caleg-calegnya. Caleg ya. Termasuk juga pastinya ini Hanura ya. Gimana sih Kak komposisi para calegnya Hanura ini untuk 4 dapil ini? Apakah sudah klop menurut Kando atau ada yang perlu diubah lagi di DCT nanti? Oke, untuk diketahui bahwa sampai dengan saat ini kami pada proses tahapan Bacalek atau DCS ini, Hanura di Kabupaten Oku ini sudah sangat siap bahwa kita bisa memenangkan pertandingan atau pertempuran ini terhadap partai-partai lain untuk seluruh dapil.
Komplit. untuk seluruh dapil, lengkap. Karena kita sangat menghargai proses lah. Ketika proses itu kita jalankan dengan baik, saya percaya dengan hasilnya, buahnya, gitu ya. Oke. Jadi kita sudah siap. Bahkan kita menuju ke penyempurnaan dari Bacalek itu menuju ke yang lebih baik lagi tahapan kita. Karena kan masih ada waktu. Ya. Jadi politik itu sangat dinamis dan kami percaya bahwa semakin mendekat kepada DCT nantinya, karena habis ini tahapannya adalah daftar calon tetap ya. Kalau sekarang kan masih Bacalek statusnya sebagai DCS. Masih ada waktu kurang lebih plus minus sebulan sampai, dan kami yakin bahwa kami akan menuju yang akan lebih baik lagi. Karena kami berkeinginan untuk memenangkan pertandingan ini di Oku ini. Jadi kalau yang lalu katakanlah kami nyaris jadi pimpinan, maka tidaklah mustahil kalau kami memasang target kami ingin menjadi nomor 1 di dalam pertandingan di Oku ini. Itu. Oke. Maka satu-satunya adalah menyusun barisan Bacalek kita di setiap dapil, memastikan bahwa kita mendapatkan suara partai di tiap dapil 1 sampai 4 ini yang terbanyak, sehingga kita bisa memposisikan diri adalah sebagai partai pemenang. Gitu kira-kira. Itu. Dindo. Ya. Nah, untuk mencapai target yang Kando sebutkan tadi, artinya kan artinya sudah menempatkan orang-orang yang potensial dong di saat dapil 1, dapil 2, dapil 3, dapil 4. Pasti. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu lah begitu ya. Jadi, Kando, ini kan pencapaian Partai Hanura di periode 2019-2024 ini kan cukup luar biasa ya. Maksud saya itu naiknya itu secara grafik. Lompatannya. Ya, lompatannya luar biasa. 4 kursi nih nyaris Eksponensial. ya. Nyaris menduduki kursi pimpinan lah. Mungkin kalah juga suara kali. Suara Pak. Suara ya. Nah, saat ini kan seperti kita tahu Hanura ini entah nih kalau bahasanya ditinggalkan atau meninggalkan atau bagaimana oleh 3 kadernya yang saat ini duduk. Ya enggak? Nah, ini gimana nih? Pengaruh nggak nanti ke depan? Ya, jadi bagus sekali. Justru kita kan dalam posisi atau proses merapikan kader terbaik kita, kan gitu kan. Jadi harus dilihatnya dari kacamata itu, bahwa mereka yang dalam tanda petik masuk kategori yang memang tidak sesuai dengan visi misi partai, ya silahkan meninggalkan partai ini kan tuh. Nah, untuk mereka saya yakin siapapun yang ingin memiliki kader yang baik dan benar itu harusnya kan punya tujuan yang sama. Artinya mereka satu visi dengan kita kan, mengikuti aturan main, ya kan, ADART, peraturan organisasi dan seluruhnya gitu. Jadi saya sangat percaya dan yakin bahwa kader-kader yang menggantikan itu tidak kalah lebih baik daripada mereka. Ya, jadi bahkan menurut saya ya hanya kalah nasib saja kemarin itu kan, tidak menjadi nomor 1 kan gitu kan, tidak suara terbanyak. Tapi bukan mereka tidak baik. Ya. Nah, apalagi dengan kesempatan mereka setahun lebih ini untuk duduk 3 orang itu, saya sangat yakin mereka punya peluang dan potensi yang lebih baik. Kalau istilahnya kawan itu, kalau yang lalu itu misalkan 1.500 2 kali lipat nih. Kira-kira ya. Kira-kira. Itu teori-teori yang memang dipakai oleh kawan-kawan. Ya. Ini justru sangat berpeluang ya meningkatkan elektabilitas kita. Karena sebenarnya sih dengan dibalik proses yang kita lakukan ini, katakanlah melihatnya kan dari sisi orang meninggalkan, bukan. Lihatlah dari sisi positif ya. Angle yang lain, yaitu bahwa kami sebagai partai itu harus tegas dengan aturan main kan gitu. Itu lihatlah secara positif. Bahwa tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya kita bisa menjalankan manajemen partai ini dengan baik kan gitu. Yang pada akhirnya ya untuk rakyat pasti kan ya. Iya.
itu berbuah sesuatu yang lebih baik itu untuk rakyat ujungnya ya. Iya. Jadi percuma kita katakanlah membiarkan mereka-mereka yang hanya dalam tanda petik oportunis gitu ya, hanya melompat sini melompat sana gitu, hanya untuk keperluan jangka pendek. Tidak, Partai Hanura butuh kader yang dalam tanda petik betul-betul memegang teguh aturan main visi misi partai. Jadi saya pikir itu ya menjadi tantangan demokrasi kita ya. Makanya siapa yang berani menerapkan aturan, peraturan dan sebagainya dengan tegas, menurut saya itulah yang menjadi dasar besar atau tidaknya sebuah partai. Ketika memang ada yang tidak bisa diselesaikan di dalam organisasi, tidak tegas, bagaimana mereka mempertanggungjawabkan terhadap masyarakat umum, kan begitu ya? Itu saja. Iya. Jadi justru dibalik melihatnya. Saya melihat bahwa dengan terjadinya pergantian antara waktu ini, terlepas dari katakanlah pro dan kontra, menurut saya sih sangat positif buat kita. Partai Hanura jelas arahnya gitu ya. Dan mereka yang menggantikan juga ya sudah dalam tanda petik adalah kader yang memang sudah paham betul apa yang jadi visinya. Kalau masalah kemampuan untuk cari suara, menurut saya sih ya nggak usah ditanya lagi lah. Mereka sudah pengalaman harusnya kan ya. Iya, jadi tidak positif sekali. Makanya kita berani masang target bahwa 2024 dengan armada kita di tiap dapil yang sudah kita susun sedemikian rupa, ditambah lagi nanti kita sempurnakan dalam 2-3 minggu ini, itu akan lebih tajam kembali. Kita ingin jadi pemenang. Ya, sebetulnya apa sih Kak, kalau boleh dibocorkan, ya mungkin internal ya. Apa problem mereka itu meninggalkan? Meninggalkan, ditinggalkan atau bagaimana? Kalau sebenarnya beda-beda tipis ya sebenarnya ya. Kalau yang sesuai dengan proses yang kita lakukan, sebenarnya kan proses ini kan bukan proses yang instan ya. Kami di organisasi sebagai partai yang punya organisasi, punya aturan main ya kan ya. Itu kan kita jalankan itu dengan sesuai dengan prosedur. Ketika ada kader yang memang melenceng dari garisnya, kita ingatkan sesuai dengan peraturan, dengan surat peringatan. Nah itu kan ya, SP1 itu tahapannya jelas dalam aturan Marta, jelas sekali. Kemudian proses selanjutnya kita lakukan pendekatan secara persuasif. Jadi kita minta coba jalankan apa yang menjadi kewajiban partai, kan gitu kan ya. Karena saya rasa hampir seluruh partai itu punya peraturan yang sama. Ya. Mungkin saya lebih spesifik, misalkan contoh saja ya, peraturan itu adalah masalah iuran partai misalkan ya. Saya tidak mau lihat yang lain ya, karena sebenarnya kan itu kan salah satu saja sebenarnya kan, bahwa keinginan untuk membesarkan partai, memikirkan partai itu kan menjadi hal yang lain juga yang harus kita pertimbangkan. Tapi saya tidak melihat itu dulu lah ya. Tapi setiap partai punya kewajiban untuk harus iuran, wajib, termasuk Hanura ya. wajib, karena Ya. Singkatnya mereka tidak mengikuti aturan main. iya peraturan kita. Contohnya itu tadi. Iya, dan itu sudah kita. Apa karena nominal Kak? Ya, kita sudah ingatkan itu. Pasti kan ujungnya nominal tuh iuran partai. Ya. Iya kan? Bahwa ketentuan berapa persen dari yang mereka dapatkan secara take home pay itu kan sudah jelas ketentuannya. Itu harus memberikan kontribusi kepada partai ya, sebagai wadah dia kan untuk juga bisa masuk menjadi anggota dewan ya. Dan itu hal wajar lah. Seluruh partai tidak ada pengecualian. Atau mungkin kebesaran tidak Kak persennya? Kan sudah ada aturannya. Kalau Hanura berapa persen? Iya, kalau mohon maaf lah. Jadi akhirnya saya buka sedikit. Saya pikir tidak masalah karena semua bisa diaudit, bisa dibuka ya. Kita punya ketentuan itu 15% dari take home pay ya. Itu untuk partai. Partai itu adalah pusat, provinsi dan
kabupaten kota, gitu ya. Kalau kita, saya buka saja dari 15% itu, karena memang battle-nya ada di daerah, ya karena kita mendapatkan 60% dari 15% itu. Nah, kemudian provinsi mendapatkan 25%, pusat 15%. Karena kan semakin ke bawah harusnya kan kebutuhan operasional semakin tinggi. Karena ujung tombak kita, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya mati hidupnya, mohon maaf lah ya. Jadi kita kan partai politik saat ini kan masih sangat tergantung kepada ya tadi kebutuhan tadi. Kecuali kalau negara kita ini sudah negara maju gitu ya, di mana kebutuhan partai politik disupport oleh pemerintah. Ya, kalau kita kan hanya terbatas kepada kontribusi yang melalui Kes Bangpol kan gitu ya, yang jumlahnya ya alau-alan lah ya. Tapi itu pun kita ucapkan terima kasih ya. Cuma untuk membina pembinaan politik dan sebagainya operasional itu kan nggak cukup. Maka dari mana ya, dari tadi, dari adanya iuran partai. Itu sangat jelas itu. Hanya itu saja. Nah, saya bisa buktikan bahwa uang yang kita terima itu memang hanya untuk kebutuhan partai. Tidak ada unsur untuk kebutuhan pribadi, tidak. Nah, itu yang saya berikan contoh kepada kawan-kawan. Silakan diaudit pembukuan kita. Open. Jadi Hanya itu persoalannya. ya bukan hanya itu, justru itu yang sangat penting ya. Karena kalau tidak ada kemauan secara politik dia untuk memberikan itu, artinya dia sudah tidak menganggap kita sebagai partainya dia. Itu sangat signifikan menurut saya, bukan hanya itu. Utama itu. Iya. Kita ini bukan organisasi ece-ece yang hanya dipakai untuk mereka masuk lalu dilupakan. Tidak. Ya. Yang lainnya pasti ada ya. Dilihat dari sikap, attitude dan yang lain-lain ketika organisasi ini kan punya dinamika. Kita punya acara, agenda-agenda yang kadang-kadang memang kita perlu kumpul bersama ya itu juga kita nilai juga kan bagian dari kemauan politik untuk ikut membesarkan atau memikirkan partai yang akhirnya kan berujungnya kan kepada partai itu siapa, di bawahnya kan adalah kader siapa, adalah masyarakat, kan begitu kan. Jadi kalau itu juga misalkan mereka tidak mau peduli ya itu kan bertambah lagi penilaian kita terhadap yang bersangkutan kan gitu. Artinya benar itu, artinya ujungnya bahwa mereka tidak memikirkan atau tidak menyadari bahwa mereka adalah bagian dari partai. Lalu untuk apa? Ya kan? Ya sudah, silakan. Ya kan? Pintu terbuka kalau mau keluar. Tapi proses itu berjalan. Dengan surat peringatan pertama, lalu setelah setahun peringatan kedua, lalu persuasif sudah dilakukan, dipanggil, dikomunikasikan, tidak respon dan sebagainya. Coba posisikan seperti itu, gitu, sebagai organisasi. Maka kita punya batas waktu setahun setengah, tidak juga terjadi kemauan politik yang bagus kan kepada yang bersangkutan. Ya sudah. Artinya apa? Kan kita bisa simpulkan bahwa mereka juga sudah siap kan begitu kan? Iya. Jadi bukannya tidak ada di sini subjektivitas, tidak ada ya. Kawan-kawan, tidak ada subjektivitas. Objektif lah. Partai hati nurani ini yang kita mau tegakkan adalah bukan masalah senang dan tidak senang, suka tidak suka, tidak ya. Kita mau menjalankan aturan main aturan partai. Dan kalau sudah 1,5 tahun berproses, kalau yang bersangkutan memang punya niat baik, apa iya sih, iya kan ya? Ya coba posisikan itu ya. Jadi ya bisa menilai. Nah sekarang pertanyaannya, apakah mereka yang mengundurkan diri meninggalkan atau kita yang minta mereka silakan tinggalkan, begitu kan? Ya. Silakan nilai masing-masing. Ya, karena saya lebih gentle dengan senang atau mengapresiasi kawan-kawan yang di antara mereka bertiga ini kan ada yang memang saat kita belum meluncurkan
SK untuk pemberhentian sebagai anggota, lalu mengusulkan PAW, itu kan ada 2 surat sebenarnya kan. Itu mereka sudah dengan sadar gitu ya, datang lalu saya mau melakukan diri Pak. Itu saya salut. Jadi tiga-tiganya ini baik-baik. Gentle. Yang 2 Yang 2 ini yang mana nih? Yang dapil berapa nih? Dapil 2, dapil 3? Dapil 3 dan dapil 2, ya. Oke. Nah, yang dapil 1 ini yang ngantung. Tidak datang ke kantor baik-baik, tidak bertemu muka gitu ya. Kan begini ya. Kita namanya politik ini kan sangat dinamis ya, berfluktuasi. Mungkin ada kalanya ya mereka, ya tadi yang saya katakan akhirnya tidak jodoh lah ya, tidak satu visi. Kita ini kan bisa langgeng karena kita satu visi ya, duduk sama-sama. Nah, dia sadar di ujung-ujung setelah gentle datang ke kantor, baik-baik ngomong kan enak gitu ya. Dan siapa tahu bonus gitu ya. Jadi next itu kita bisa bersama lagi. Kan kita nggak tahu politik. Nah, yang saya tidak suka dengan mereka yang abu-abu, ya sudah jelas, sudah kita keluarkan SK dan sebagainya, dalam tanda petik lah ya, masih menganggap dirinya katakanlah punya hak atau ingin tetap di partai. Kalau memang itu, kenapa tidak dari setahun setengah yang lalu, ketika kita mengeluarkan surat peringatan pertama? Itu pertanyaannya kan. Jadi saya cuma menghimbau ini sebagai contoh bahwa siapapun untuk kader-kader kita di Hanura, ya kan ya, mudah-mudahan juga pembelajaran buat partai lain bahwa ini contoh bahwa hargailah proses, ya. Jangan menganggap bahwa atau menyepelekan proses, lalu menganggap bahwa oh gampang lah nanti di ujung-ujung saya bisa lakukan sesuatu. No, ya. Selama saya di sini, ya kan, sebagai ketua DPC yang menjadi ujung tombak partai, tidak akan terjadi. Hargailah proses. Kalau memang punya niat baik, political will-nya bagus gitu, ya sudah, dengan SP1, SP2 1,5 tahun yang lalu, lakukan sesuatu. Kalau masih menganggap bahwa ini jadi wadah yang cocok, jadi wadahnya dia, satu organisasi. Kan organisasi ini kan ada 2 ya. Ada aturan, ya. Ada ADRT, peraturan organisasi, ada SDM-nya kan begitu. Iya. Sudah jalanin. Ya. Kalau sudah tidak dijalani, ya sudah. Tidak menjadi bagian dari organisasi itu kan begitu. Oke. Sangat sederhana soal pemikirannya. Nah, silakan simpulkan sendiri kan, bahwa kami ditinggal atau gimana kan begitu kan? Tidak, kita tidak merasa kehilangan. Tidak merasa kehilangan ya? Tidak sama sekali. Oke. Kalau merasa tidak kehilangan, ini kan 3 orang yang sudah katakanlah sudah keluar dari Hanura ya, karena sudah digantikan kan. Ini kan merupakan perwakilan dari 3 dapil. Ya. Karena 4 anggota DPRD dari Hanura ini kan perwakilan 4 dapil malah. Siap. Yang bertahan dapil 4. Ya. Nah, ini gimana nih ke depan langkah dan strategi untuk kembali merebut kursi-kursi yang ditinggalkan ini? Ya, tadi kan udah saya bilang kan bahwa mereka yang menggantikan ini kan posisi suaranya juga kan tidak dibilang kecil kan. Oke. Nomor 2 mereka kan. Nomor 2. Ya, ditambah lagi pengawal mereka untuk duduk sebagai anggota dewan. Menurut saya sih 1 tahun cukup untuk mobilisasi. Yang dulunya katakanlah dipertahankan ditambah lagi kan 2 kali lipat. Saya sih punya perhitungan ya, setidaknya kemampuan mereka ya double dari apa yang sudah dilakukan yang lalu, bahkan mungkin lebih. Seoptimis itu? Sangat optimis, sangat optimis ya. Nah, Kando sendiri gimana nih ke depan? Ini ngomongin saya pribadi nih ya. Ya. Iya. Jadi kalau saya beginilah ya, mungkin Dindo tahu bahwa memang saya sebenarnya sebagai seorang profesional, tapi saya memang masuk di dunia politik ini tidak lain dan tidak bukan adalah tadi bahwa bisnis itu memang harus di backup oleh politik ya, karena ada keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang menyangkut ekonomi atau bisnis itu kan tidak terlepas dari kemauan politiknya. Mau tidak mau saya juga harus masuk ke sana. Nah,
Kalau berpotret kepada 2019, kebetulan kan saya waktu itu memang secara sadar atau tidak sadar saya memilih memang untuk ikut di kontestasi di provinsi. Terus terang memang bukan tidak berhasil, kurang suara. Kurang suara. Tetap Hanura masuk dengan sumbangan suara kita, ya 1 kursi buat provinsi waktu itu dapil 5 ya. Nah, untuk 2024 maka saya memutuskan untuk ikut di dapil sini, dapil 1 Batu Raja Timur, DPRD Oku. di Oku ya. Tapi saya punya target bahwa ya saya tidak terlalu suzon gitu ya, tapi mudah-mudahan dengan proses yang sudah dialami ya, sudah berapa tahun ini, kemudian dengan konsolidasi kader sampai ke ranting, nah itulah yang menjadi kekuatan politik untuk dapatkan elektabilitas untuk bertarung di dapil 1 ini. Dapil neraka ini. Dapil neraka dan ya oke lah boleh disebut dapil neraka, tapi kalau saya melihatnya adalah bagaimana keterampilan kita di dalam menyusun tim. Ya. Karena suara itu kan ada di TPS ya. Jadi kita bukan berdasarkan catatan gitu. Jadi yang kita butuhkan suara. Jadi maka fokuslah kepada TPS. Itu saja. Apa yang menjadi alasan dari caleg provinsi di periode lalu ke Oku untuk periode ke depan ini? Saya sadar bahwa memang barangkali belum saatnya bagi saya untuk provinsi. Karena kan setidaknya saya harus berbuat dulu untuk yang paling bawah, tempat di mana kita mengabdi ini, tempat kita minum banyu ogan ya kan ya, tempat kita lahir, tempat kita sekolah SD SMP di sini. Maka saya lebih memilih peluang buat saya di kabupaten ini. Syukur kalau saya bisa mendapatkan suara terbanyak untuk dapil 1 ini. Dan saya mesti melihat peluang itu ada gitu ya. Peluang itu ada. Oke, sangat memungkinkan. Sehingga kalau itu terjadi maka yang tadi yang saya harapkan untuk duduk sebagai pimpinan bukan hanya 3 besar, tapi nomor 1. Itu target saya. Kalaulah Pemenang nomor 1. Oke, karena target kita lebih baik kita di daerah yang dalam tanda petik diberikan peluang untuk atau meningkatkan manajemen dari DPRD kita yang harus kita akui memang masih sangat butuh di sinergikan dengan eksekutif ya. Jadi saya pikir perlulah kemitraan itu yang sinergi, tapi tetap satu tujuan, yaitu untuk kemaslahan masyarakat banyak. Itu saja poinnya. Terakhir, bagaimana petanya kalau Anda baca? Ketat nggak nanti untuk di dapil 1 khususnya dapil Kandung ini? Karena ada beberapa juga yang kemarin dari mau mencalonkan ke provinsi, balik juga ke Oku di dapil 1 juga. Saya justru melihat bahwa 2024 ini adalah menjadi peluang yang sangat baik buat Hanura ya. Bahwa saya yang memang sudah berjibaku di provinsi kemarin, saya hanya fokus kepada 1 dapil saja, ya kan ya. Ya. Instead of berapa banyak kecamatan itu ya. Ya. Di 2 kabupaten itu pasti akan lebih fokus, ya kan ya. Kemudian lebih tajam, ya kan ya. Dan lebih masih pucuk dicinta ulang tiba gitu kan. Kebetulan dapil 1 ini juga saya melihatnya banyak kawan-kawan yang tadi menganggap dapil neraka, lalu sebagian pindah saya lihat ya di dapil daerah gitu ya. Apakah dapil 4, dapil 3 ya. Nah itu menurut saya kan membuat kompetisi ini ada terasa lebih tidak seberat yang 2019 gitu ya. Oh gitu ya. Pasti begitu ya. Saya melihatnya begitu, sehingga bahwa yang saya targetkan untuk menjadi pemenang apalagi di dapil 1 sangat berpeluang untuk Hanura, untuk komposisi sekarang sangat berpeluang. Terakhir kan mungkin ada statement closing atau
Apa yang disampaikan silakan. Ya, buat pemirsa yang barangkali mencermati wawancara ini dengan Adindo Gito Wiwin ya. Ya, pertama-tama maka saya baik sebagai kontestan maupun sebagai juga pemilih ya, sebagai masyarakat maupun politisi itu sangat berharap bahwa secara cermat dan cerdaslah untuk memilih ya, karena ketika kita ikut dalam kontestasi demokrasi ini maka tentu ada harapan, bukan hanya sesaat ya, jadi pada saat pemilihan itu saja, tapi ada harapan yang lebih baik. Maka untuk harapan yang lebih baik itulah kita melakukan pesta demokrasi ini, baik pileg ataupun nanti pilkada gitu ya. Jadi tetapkan pilihan itu dan boleh-boleh saja mengharapkan sesuatu yang jangka pendek, tapi bukan itu menjadi ukuran satu-satunya. Lihatlah jangka panjang 5 tahun. Jadi saya sangat yakin bahwa kalau misalkan kawan-kawan yang dalam hal ini yang akan memberikan suara mengacu kepada ukuran itu, lihatlah track record ya kan ya, dari kawan-kawan yang memang daftarnya bentar lagi akan menjadi DCT ya, dan mudah-mudahan dengan pemilihan atau bagian dari proses kita untuk menuju OKU yang lebih maju ya kan ya, akan bisa kita capai ya. Saya menghimbau memang untuk mengacu kepada ke arah yang kemajuan yang lebih baik, bukan kemunduran ya. Nah, prosesnya inilah ya. Jadi inilah yang menjadi harapan kita. Jadi kalau tidak ya akan begini saja bahwa OKU ini. OKU kan dulunya kan yang terbaik ya. Ya. Begitu pecah, kemudian bisa dilihat sendiri kan. Jadi harus ada terobosan, harus ada keberanian. Jadi memang saya serahkan kepada kawan-kawan pemirsa, silakan nilai sendiri dan tetapkan keputusan itu. Nah, untuk berhubungan dengan kita, silakan ya, kantor kita buka dari Senin sampai Sabtu. Tidak ada saya, nanti ada staf kita yang standby di kantor. Saya rasa itu saja. Terima kasih atas siaran ini. Dan mohon maaf kalau misalkan dalam wawancara ini ada hal-hal yang barangkali kurang berkenan. Kepada Tuhan saya minta ampun. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.